Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mau presentasikan materi tentang sistem komunikasi interpersonal atau persepsi interpersonal. Kelompok 2 terdiri dari saya, Nina Fauzia, dan ada rekan saya yaitu Alfi, Retno, Tika, Adel, dan Mila. Pembahasan kita ada 4. Yang pertama ada pembahasan definisi atau pengertian, yang kedua ada proses komunikasi interpersonal, yang ketiga ada komunikasi interpersonal sebagai sistem, dan yang keempat ada national culture, organizational culture, dan personal culture. Untuk yang pertama, kita bahas tentang pengertiannya dulu. Komunikasi interpersonal atau disebut juga komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang dilakukan 2 orang atau lebih dengan interaksi secara tatap muka ataupun bermedia, dan biasanya feedbacknya langsung diketahui. Komunikasi interpersonal biasanya bersifat diadik, mencakup semua jenis hubungan antar manusia, mulai dari hubungan yang paling singkat dan biasa yang seringkali diwarnai oleh kesan pertama hingga hubungan yang paling mendalam. Jadi contohnya itu seperti kita berkomunikasi, seperti pasien dan dokter itu mereka berkomunikasi secara apa tujuannya, dan juga berakhir dengan feedback dan hasil pesan yang disampaikan itu tersampai. Baik teman-teman, proses komunikasi interpersonal ada 6. Yang pertama komunikator, yang kedua encoding, yang ketiga pesan, yang keempat komunikan, yang kelima decoding, dan yang terakhir ada respon. Baik, yang pertama ada encoding. Encoding sendiri adalah suatu aktivitas dalam diri komunikator, yaitu sebuah aktivitas untuk menciptakan pesan-pesan melalui simbol-simbol, baik verbal maupun non-verbal, yang dilakukan oleh komunikator. Kemudian setelah komunikator melakukan aktivitas encoding, maka akan terjadilah pesan. Pesan ini akan disampaikan kepada komunikan. Komunikan ini adalah seseorang yang menerima pesan. Setelah komunikan menerima pesan, maka yang dilakukan oleh komunikan adalah decoding. Decoding adalah sebuah aktivitas dalam diri komunikan, yaitu mendapatkan pesan berupa kata-kata yang dicerna oleh komunikan, yang pertamanya berupa kata-kata, kemudian diubah menjadi pengalaman-pengalaman atau makna. Jadi decoding adalah proses memberi makna. Nah teman-teman, hasil dari aktivitas decoding ini adalah respon. Respon adalah sebuah tanggapan atau sebuah keputusan dari si penerima pesan kepada si pengirim pesan. Baik itu berupa bersifat positif, ataupun netral, ataupun negatif. Nah, apa respon positif, respon netral, dan respon negatif? Yang pertama, respon positif, yaitu respon yang dikehendaki oleh komunikator atau pengirim pesan. Kemudian respon netral adalah respon yang tidak dikehendaki dan tidak pula ditolak oleh si penerima pesan. Kemudian yang terakhir adalah respon negatif, yaitu respon yang menolak respon penerima pesan yang menolak kehendak dari si pengirim pesan. Seperti itu. Atau bisa juga disebut sebagai respon yang bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh si komunikator atau pengirim pesan. Oke, jadi saya akan menjelaskan untuk komunikasi interpersonal sebagai sistem. Sistem sebagai suatu agregasi atau kumpulan objek-objek yang terangkai dalam sebuah pola interaksi dan saling ketergantungan yang teratur. Ada 3 komponen sistem, yaitu input, proses, dan output. Input ini merupakan komponen penggerak, proses itu merupakan sistem operasi, dan output menggambarkan hasil kerja sistem. Komponen input ini menggerakkan proses komunikasi interpersonal ialah adanya persepsi interpersonal atau aturan dan harapan. Komponen proses ini berarti proses komunikasi interpersonal itu sendiri. Aturan dan harapan tersebut menggerakkan komunikator dan komunikan berinteraksi. Materi yang diinteraksikan ini adalah pesan. Proses komunikasi interpersonal tersebut hendak mencapai tujuan tertentu yang mengejawantah dalam bentuk komponen produk berupa pengetahuan, sikap, atau perilaku. Komunikasi interpersonal sebagai sistem yang tadi saya sudah jelaskan, yaitu ada input, proses, dan produk. Dalam input ini masuknya aturan dan harapan. Yang kedua ini persepsi dan konsep diri. Yang masuk dalam proses ini interaksi interpersonalnya. Dan yang ketiga yang termasuk produk ialah pengetahuan, sikap, dan perilaku. Aturan dan harapan. Setiap masyarakat pasti akan memberlakukan adanya aturan baik berupa nilai-nilai, norma, dan etika. Dengan demikian, cara berperilaku dan cara berkomunikasi manusia juga pasti akan diatur oleh aturan tersebut. Selain itu, manusia juga mempunyai harapan dan keinginannya tersendiri. Harapan saja tanpa adanya aturan
akan membuat manusia menjadi serakah dan mengabaikan hak orang lain. Mungkin sebagai contoh saya ambil, setiap agama pasti akan dianjurkan apabila bertemu dengan saudaranya, baiknya mengucapkan salam yang artinya mendoakan dirinya sendiri dan orang yang bertemu dengan dia. Cara berkomunikasi seseorang dipengaruhi oleh norma-norma yang dibentuk dari national culture, organizational culture, dan personal culture. Nah, yang pertama ada national culture atau budaya bangsa, yaitu pembentukan karakteristik yang dapat dilihat dari budaya bangsa. Contohnya, di budaya bangsa Indonesia, jika memegang kepala seseorang yang lebih tua usianya, dapat dilihat atau dapat dinilai kurangnya norma atau kurang sopannya seseorang tersebut. Tapi kalau dalam budaya bangsa Arab, bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain hanyalah bagian muka. Nah, hal ini adalah salah satu contoh bahwa terdapat bedanya pola budaya bangsa dari bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Kemudian dilanjut untuk cara berkomunikasi seseorang yang dipengaruhi oleh norma-norma. Yang kedua itu ada organization culture atau budaya organisasi. Jadi di sini maksudnya adalah setiap organisasi juga memberlakukan norma budaya yang khas untuk membentuk identitas perilaku dari warganya sendiri. Misalnya, dalam organisasi militer kita bisa lihat cara memberi hormatnya adalah dengan berdiri tegak, tatapan lurus ke depan, dan tangan kanan digerakkan ke arah dahi. Tapi sedangkan kalau misalnya di organisasi sipil, cara memberi hormatnya itu dengan membungkukkan badan, yang dimana bisa kita simpulkan bahwa perbedaan organisasi berbeda juga kebiasaan atau perilakunya. Dan yang ketiga, personal culture atau budaya pribadi, yang dimana setiap orang memiliki pengetahuan dan pegangan akan suatu nilai dan norma. Jadi di sini ada resikonya, yaitu bisa terjadi perbedaan parameter atau sudut pandang mengenai benar salah atau baik buruk dalam diri individu tersebut dengan individu lainnya. Misalnya, menurut saya komunikasi saya cukup efektif, tetapi bisa jadi menurut yang lainnya tidak efektif sama sekali. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.